apa di Twitter ya terutama banyak yang kayak debat-debat gitu kan. Di awal pakai bahasa Indonesia, terus pas udah mulai panas sih pakai bahasa Inggris. Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fan. I'm with Angel. English? Juga sih kan. Oke, so hari ini kita bakalan bacain tweet-tweet tentang bahasa Inggris dan mungkin ada pertanyaan tentang bahasa Inggris yang bisa kita bantu buat jawab. Ya, kalau yang belum tahu Twitter kita bisa langsung follow aja di @english_id. Langsung aja. Nih gue ketemu satu nih, guys ada cara to improve speaking English nggak? Cara biar English lebih bagus. Aku mau ningkatin kayak ngomong bahasa Inggris ke temen, tapi sayangnya temen gue begitu. You know what I mean, right? Apalagi keluarga gue aja waktu itu ngomong bahasa Inggris ke abang gue langsung diledek, bener-bener diledek cuy. Gue kalau ngomong bahasa Inggris sama dia terus, oh can I know my English correct or not? Yeah, this is a big problem for all of us in Indonesia especially. Inilah kenapa di Indonesia itu belum bisa gunain bahasa Inggris sebagai second language, nggak kayak di Filipina, Malaysia, Singapura yang sehari-harinya udah pakai bahasa Inggris. Karena kalau kita pakai bahasa Inggris, Ya bakal diledekin. ya Karena dibilang so anak jaksel lah, which is dan sebagainya ya. padahal itu adalah sebuah praktis yang sangat bagus. Jadi cara terbaiknya, solusinya adalah mencari lingkungan bahasa Inggris yang bisa. Cari teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris juga atau private with English. Kok jadi promosi? Oke, good. Next. Lagi meeting sama mahasiswa dari Jerman nih, seru juga denger logat mereka ngomong bahasa Inggris. Lu pernah ke Jerman kan? Ya, terus Oke. lu gimana caranya lu komunikasi sama orang Jerman sih? Ya sebenarnya sama sih, Jerman juga kan dia bahasa Inggris itu bukan first language, dia juga second language juga bahasa Jermannya. Jadi, Terus first language apa? bahasa Jerman. Oh iya, Inggris itu second language. Iya, jadi udah dipakai sehari-hari. second language. Karena di sana tuh banyak banget pendatang juga gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita ke toko-toko gitu tetap nggak bakal ketemu yang pakai bahasa Inggris, tetap pakai bahasa Jerman dan sebagainya kayak European gitu kan. Kalau bahasa Inggris mereka tuh kayak gimana ya? Kayaknya karena mereka terbiasa dengan kosakata mereka tuh lebih banyak huruf matinya daripada fullnya. Contohnya, huruf mati itu gimana? Aduh, yang bukan bukan a i u e o lah. Pokoknya mereka tuh banyak pakai konsonan yang kayak s t c h t c h t t s s. Oh iya, yang susah dibaca itu Iya. ya. Sebut Iya. apa itu? Kayak susah banget dibacanya ya. Jadi mungkin itu kebawa ke pronoun bahasa Inggris mereka. Jadi kayak misalnya kayak that itu dibacanya sama mereka tuh kayak pakai ss gitu, kayak set gitu loh. Oh, gue tahu. Kayak Thailand. Iya. Thailand itu dia nggak ada V. Jadinya kalau dia baca V jadinya W. Jadi love itu love. Temen gue namanya Vivin, dipanggilnya Wim Wim. Karena nggak ada V gitu. Jadi kayak mungkin karena emang accent itu ngikutin dari daerahnya sendiri itu juga kali ya. Oh jadi, tapi logatnya nggak lucu kan? Ya sebenarnya tetap bisa kedengeran kok. Oke. Next. Nah ini juga nih, katanya gue kerja sebagai konsultan. Klien aku ada beberapa negara lain, tapi itu aku ngamatinya ada yang unik. Yaitu kalau negara Asia itu dia kebanyakan pakai translator. Tapi kalau misalnya negara-negara yang kayak Inggris, Belanda, Rusia itu mau ya pakai bahasa Inggris buat mudahkan ngobrol. Maksudnya tuh kenapa orang Asia itu kayaknya lebih milih pakai bahasa sendiri gitu. Kayak misal presiden-presidennya gitu pakai translator. Sedangkan kalau orang yang bule-bule dia walaupun bukan di Inggris gitu belajar bahasa Inggris. Tahu nggak kenapa? So, waktu itu gue pernah dibilang juga sama temen gue yang pernah sekolah di Israel, dan dia kan kebetulan polisi juga, jadi sering ketemu sama kayak orang Jepang gitu. Nah kalau orang Jepang itu dia pakai translator buat ngomong komunikasi sama negara lain. Mereka nggak belajar bahasa Inggris tuh. Tapi kalau kayak kita kan Indonesia nih belajar bahasa mereka gitu kan, bahasa Inggris. Why? Gak tau. Iya, yang gue baca sih itu karena itu kan Jepang emang susah cuy belajar bahasa Inggris. Karena kan tahu kan ya, misalnya McDonald jadi McDonald gitu itu susahnya. Karena mereka tuh pakai hiragana katakana yang kaki keko, jadi nggak ada kayak doang gitu, nggak, jadi susah. Sebenarnya alfabetnya aja udah beda gitu ya. Alfabetnya aja udah beda. Indonesia aja masih pakai ABCD. Iya. Sedangkan kalau di Jepang itu ya pakai katakana hiragana. Kita susah baca hiragana katakana, mereka susah baca alfabet gitu. Tapi katanya juga itu gara-gara nasionalisme, karena mereka
pride-nya Pride-nya tinggi gitu ya. Oke, lanjut. Dari lu dong. Oh nih, tugas bahasa Inggris anak kelas 1 SD ini udah lumayan susah ya. Aku kayaknya dulu baru belajar arti kata sederhana. Ya jangan disamain sama 30 tahun yang Dulu lalu. waktu SD nggak ada cuy kelas 1, 2, 3. Gue kelas 3 gue baru belajar bahasa Inggris. Iya, makanya kalau mungkin ini keluhan ibu-ibu yang baru ngajarin anaknya karena WFH ya. Sebut cuci. Ya, zaman dulu juga kalau orang tua zaman dulu pasti belajar SMP atau SMA bahasa Inggris, tapi makin kesini semakin mudah belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu ternyata emang penting banget. Makanya sekarang udah dipakai di mana-mana. Dari TK bahkan masih PAUD gitu udah belajar bahasa Inggris. Makanya wajibkan anak kalian untuk belajar bahasa Inggris. Sejak dini, bagus itu. Guys, minta tips dari kalian biar bisa belajar bahasa asing dengan konsisten dong. Soalnya aku makin kesini makin males gitu. Konsistensi. Lu belajar bahasa apa aja? Bahasa Inggris sama bahasa Jerman sih tapi baru mulai. Emang kalau belajar itu harus konsisten gimana ya? Mulai dari ngapa-ngapa vocabnya segala macem. Karena kalau bukan tidak dihafal ya, karena kalau Nggak diulang-ulang. nggak diulang-ulang itu pasti bakal lupa. Jadi gue kan belajar bahasa Inggris di kampus juga ya. Saya udah lama lah, udah hampir 10 tahun lah kalau dihitung. Terus jadi kayak udah lupa loh gimana sih gue proses gue belajar itu, tahu-tahu bisa aja gue pikir kan. Jadi gue mencoba belajar bahasa lain kayak bahasa Spanyol. Dan setelah gue mulai belajar, awal-awal gampang, tapi kalau udah semakin banyak vocab emang semakin pusing sih. Itu juga meskipun kita berdua udah lama banget nih ya belajar bahasa Inggrisnya, tapi ketika misalnya nonton film itu banyak kata-kata vocab yang baru yang justru bisa nambah lagi pengetahuan kita. Jadi kalau misalnya ilmu itu bakal terus berkembang dari konsistensi itu kayak gitu. Kalau nonton film Spanyol tapi ya gue pusing cuy. Pusing sumpah. Gue cuma kedengeran sedikit-sedikit doang. Iya, benar. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo. Que no lo pillas, que lo que mola es vacilar al de la torre de control y decirle, oye, mira, dame pista para la masa artista. Ya, konsisten dengan belajar tiap hari. Kalau bisa tiap hari itu make sure to learn at least 15 minutes. Ya. Kalau misalnya kelewatan sehari, berarti harus besoknya belajarnya double. Itu kayak hukuman gitu. Kalau lupa. Iya, kamu. Lu belajar waktu itu gimana sih belajar bahasa Inggris? Gak tahu karena belajarnya dari kecil sih mungkin. Gak tahu. Iya, karena belajarnya dari kecil ya pasti belajar dari vocab dulu. Terus awalnya. Habis dari vocab, setiap hari lo belajar? Iya, tiap hari dan sebagainya. Dulu juga yang kayak lo diajarin iya, diajarin sama saudara. Itu juga itu seminggu. Memang cuma seminggu, cuma sekali. Tapi sekali belajar itu 4-5 jam. Wow. Dalam waktu 1 minggu. Padat ya. Kalau di kampus gue itu kan tiap hari lah hampir belajar kecuali weekend. Terus juga sehari itu bisa setengah hari belajar di kampus kan ngomong bahasa Inggris terus. Denger, nulis, ya itulah harus ada exposure. Ya, makanya. Kalau enggak lupa. Iya, karena bahasa itu bukan knowledge tapi skill. Sebut cuci. Lupa. Lanjut. Oke, nih ada lagi nih. Yang ngerti bahasa Inggris bikinin kata-kata ucapan terima kasih, ungkapan sayang selain I love you buat pacar dong. Gue pengen ngirimin doi tapi nggak tahu Inggris, pakai Google Translate juga kadang ngaco. Oke. Padahal dia bisa googling sebenarnya. Jadi gue kasih tipsnya buat lo semua. Kalau misalnya mau cari kata lain dari kata I love you, tinggal tulis aja other ways to say I love you. Nanti bakal muncul sama Google banget guys. Bersama penjelasannya. Kalau lo nggak tahu artinya, googling, Google Translate lagi, ya itulah gitu. Tapi lo ada nggak kata-kata I love you ya? You are the apple of my eye. I'm into you, I'm into you, and then I can't live without you. Terima kasihnya apa kalau pacar lo? Thank you for always being with me. Iya, bisa. Banyak deh pokoknya. Bisa tinggal Google. Terus kita ngapain sih? Ya, itu lah. Oke. Next. Nih, kan sekarang tuh lagi musim Angela. Apa? Di Twitter nih terutama. Banyak yang kayak debat-debat gitu kan. Di awal pakai bahasa Indonesia, terus pas udah mulai panas sih pakai bahasa Inggris. Terus dibilangnya, ngapain sih pakai bahasa Inggris, lu ngomong apa sih? Pokoknya kayak di komen gitu. Gara-gara ngomong bahasa Inggris. Nah, menurut lu gimana itu? Ya sebenarnya orang kan ada mengekspresikan
kata-kata dia kan terserah mau gimana cara bentuknya ya. Mungkin dia lebih nyaman dengan pakai bahasa Inggris, ya kita nggak bisa ngelarang dia. Lagi juga sekarang juga udah ada fitur translate juga mudah gitu kan ya. Dan itu juga emang yang harus gimana ya, bahasa Inggris tuh emang udah penting gitu loh untuk sekarang ini. Semua udah pakai bahasa Inggris pastinya. Jadi ya wajar-wajar aja sih kalau menurut gue. Iya, gue malah seneng tau. Serius, kalau gue ngeliat di Twitter itu pakai bahasa Inggris, gue seneng banget. Karena berarti Indonesia ini udah mulai one step closer to being a negara maju, ya? Iya gak sih? Iya, benar. Jadi setidaknya mereka tuh udah kayak kalau mau debat gitu udah kayak belajar dulu, lu harus pakai bahasa Inggris nih biar kelihatan keren gua pas debat. Jadi kayak udah ada mindset untuk kayak gitunya gitu kan. It's okay sebenarnya. Jadi kalian jangan ngomen yang pakai bahasa Inggris ya. Sekalian yang belajar bahasa Inggris. Jangan apaan sih nih nggak lu bahasa Inggris nih, lu so Inggris. Stop. Jangan gitu, jangan gitu. Lebih baik kamu memperbaiki diri dan belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak tahu belajar di mana, follow with English. Kita ada terus. Belajar terus. Gratis guys. Guys, kalau dalam bahasa Inggris boleh nggak sih British dicampur sama American? Sebenarnya accent itu udah tingkat lanjutin sih kalau menurut gue sih ya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kalau tujuannya adalah untuk komunikasi, sebenarnya ya campur-campur aja nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya mau As long as they understand. Iya, selama mereka mengerti ya nggak masalah. Kecuali ketika emang lu mau mengkhususkan, gue mau pakai British English aja. Gue lebih keren pakai British English jadi kayak Harry Potter. Ya silahkan gitu kan. Sebenarnya tuh semua orang itu bahkan bisa punya accent masing-masing ya. Iya, betul. Lu nggak harus use accent atau American accent ya, terserah lu sih sebenarnya. Tapi balik lagi kita Indonesian gitu kan, kadang bisa terlalu try hard to be itu aja apa ya, orang bahkan orang Amerika aja susah gitu loh pengen British accent yang emang dia orang belajar bahasa Inggris, apalagi kita yang orang bahasa Indonesia nyobain British accent. Iya. Dikit-dikit, Miss can you do the British accent? Miss can you do British accent? Kenapa gitu? Kenapa kayaknya British accent itu setinggi itu tuh? Iya, sebenarnya kayak ya nggak salah kalau misalnya emang kamu mau meningkatkan sampai ke British accent. Masalahnya adalah ketika kamu aja komunikasinya aja Iya. benar, Grammarnya acak-acakan, ngomongnya nggak jelas, mau nyobain British accent, yang ada malah ngomongnya nggak jelas deh. Iya. Karena dia bakal ngasih stres di semua kata. Padahal bahasa Inggris tuh ada stres kan. Nah, stres tuh kalau lu asal kan, aduh panjang ya, kalau pronunciation itu panjang. Iya, jadi kalau pronunciation-nya itu masih belum jelas, mau British accent itu ngelangkah namanya ya. Jadinya kayak apa sih meme yang naik tangga itu loh. Gitu. Tahu-tahu dia ngelewatin berapa tangga, tahu langsung ke accent. Tapi jawab pertanyaan nih, boleh nggak campur? Ya boleh-boleh Boleh aja. aja. Boleh aja, as long as they understand. Lanjut aja. Marah kok. Tenang aja. Karena tujuannya kan komunikasi. Kalau kita kan cuma orang Indonesia ya, dan kita bukan actor, aktris yang memang harus pakai British accent di film itu. Harus itu. Harus. Itu tujuan pekerjaan namanya. Nggak bakal ada kok yang protes tiba-tiba lu nggak bisa pakai British accent. Sebenarnya fungsinya belajar British accent sama American accent itu tuh sebenarnya biar tahu aja sih, kalau ada yang ngomong kita tahu oh itu British accent gitu, jadi nggak bingung dan tahu itu asal orangnya dari mana. Belajar bahasa Inggris yang paling penting bagian apa? Listening, speaking, reading, writing. Mana yang paling penting? Semua sebenarnya. Nah, tingkatan belajar kalau di Indonesia itu mulainya dari writing malahannya kalau di sekolah. Padahal belajar bahasa itu awalnya dari listening. Tapi kebalik, kalau di Indonesia writing dulu. Jadinya kayak anak kecil kan dia belajar dari mana dulu? Belajar awal langsung nulis, mungkin kan. Jadi belajarnya dengerin dulu emaknya, baru diulangin dulu kan. Nah harusnya baru dia ke sekolah baca bisa nulis gitu ya. Ntar baru memperbaiki kata-kata. Bisa nulis dulu, harus baca dulu. Bisa nulis ABC dulu ya, baru iya ABC dulu ya, baru bisa baca ya. Bener-bener. Terakhir berarti baca dong. Oke. Jadi yang paling penting dari semua skill itu kalau untuk komunikasi ya sehari-hari itu lebih ke speaking sebenarnya. Tergantung sih, kalau lo ngobrol sama orangnya pakai chatting ya writing kan? Iya, sebenarnya kayak bingung ya. Sebenarnya tergantung sih konteksnya kamu mau ngapain gitu. Tergantung konteksnya Iya, sebenarnya. kalau misalnya kamu maunya kayak oh saya mungkin bisa ngomong aja deh sama orang luar ya speaking aja. Gak usah belajar
yang tinggal susah belajar gitu. speaking, belajar common expression yang sering dipakai Kayak I gitu love kan. you, I need you, I want you, what are you doing? Gimana nunjuk orang kah, gimana nunjukin daya, belajar gitu-gitu aja kalau misalnya niatnya untuk speaking. Tapi kalau misalnya kamu misalnya, oh saya mau keluar negeri nih, harus belajar apa yang harus ada tes TOEFL-nya gitu kan, berarti kamu harus belajar apa? Grammar, structure dan grammar. Sebenarnya di semua skill itu ada grammarnya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk yang keluar-keluar itu harus bisa writing, harus bisa listening, harus bisa speaking, harus bisa reading, semuanya guys. Jadi semuanya penting. Jadi kalau belajar bahasa itu jangan direpotin apapun, semuanya dilatih. Ya. Oh ini ada satu tweet lagi nih. Cuy, bagi cara kalian belajar bahasa Inggris tuh, For me, I learn English through movies. kalau saya belajarnya dari dulu sih, dia bingung ya. Belajarnya ya, tadi udah disebutin sih, dari pokok dulu. Masih kecil ya belajar tanya-tanya gitu kan, yang kayak what is this gitu. Boring ya, Terus belajar tahu, dulu. iya boring sekali, tradisional Always. tradisional caranya. Oke, good. Next. Aplikasi apa yang bagus menurut kalian untuk belajarkan bahasa Inggris? Gue nggak pakai aplikasi. Zaman dulu nggak ada aplikasi ya. Ya, yang memang nggak ada aplikasi. Tapi kalau untuk belajar bahasa bisa Duolingo. Sama apa yang untuk pronunciation juga? Cake ya. Iya, kayak juga bisa. Terus ada yang apa tuh ya? Untuk pronunciation kita ngomong terus Iya, diperiksa udah pronunciation. Pernah gue juga tapi lupa apa ya. Voice apa itu lah, lupa gue. Gue dulu zamannya belum ada aplikasi itu belajar, maksudnya ngecek pronunciation ngomong di Google Translate. Iya, kalau keluar berarti bener. Kalau keluar berarti benar. Iya. Iya, ngomong di Google Translate. Cara ikut tes TOEFL, TOEIC, IELTS itu gimana? Mungkin dia belum pernah tes, Iya. jadi nanya. Sebenarnya tinggal daftar aja sih ke lembaganya. Dan lembaganya itu juga kayak macam-macam juga cara pendaftarannya, tergantung sama lembaganya. Iya, ada yang offline, ada yang online. Tapi kebanyakan sekarang udah online sih. Iya, ada beberapa yang online. Terus biayanya juga beda-beda. Kalau TOEFL itu ada yang TOEFL ITP, ada yang TOEFL-TOEFLan, Nah, itu kan alias biasa aja. TOEFL biasa aja, alias Cuman kayak scoring prediction ya. Prediction doang. Itu lebih murah biasanya. Tapi sertifikatnya nggak bisa dipakai buat yang ITP. tinggi gitu, buat ITP kayak scholarship gitu biasanya nggak bisa. Nggak bisa pakai yang Oke, itu dia tadi tweet-tweet dari kalian warga Twitter tentang bahasa Inggris. udah ngerti penjelasannya gimana? Iya, pasti ngerti banget karena penjelasan kita jelas banget ya nggak? Ya kan? Ya kalau masih nggak jelas bisa tanya aja di komentar Iya, di jangan bawah. lupa di like videonya, Jangan lupa subscribe juga. share with your friends, family, loved ones. Ya. That's all.